adik ipar menyebalkan. Setelah mengetahui siapa itu Kenan Mayer, Cleo terus merenung sepanjang malam, memikirkan kenapa pria sesempurna itu justru memaksanya untuk menikah. Meskipun pernikahan yang ditawarkan Kenan hanya sebatas pernikahan kontrak selama 1 tahun, tapi tetap saja dirinya merasa penasaran apa yang membuat si orang Kenan begitu ngotot ingin menikah dengannya. Kalau alasannya hanya untuk mendapatkan keuntungan seperti yang dikatakan Kenan saat itu, Cleo rasa tanpa menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan milik keluarga Matthew, perusahaan Kenan masih bisa mendapatkan keuntungan dari kerjasama dengan perusahaan lainnya. Cukup menarik, gumam Cleo dengan seringai tipis di bibirnya setelah memikirkan semuanya. Kini dia tidak ragu lagi untuk menerima perjodohan tersebut karena merasa tertarik dengan sosok Kenan dan apa yang disembunyikan oleh pria itu. Terlebih lagi pernikahan mereka hanya akan berlangsung selama 1 tahun dan setelahnya Cleo bisa bebas menjalani hidupnya. Dan sekarang yang harus Cleo lakukan adalah menunggu 2 hari lagi untuk bertemu dengan Kenan dan membahas surat perjanjian pernikahan mereka. Kenan Mayer, "I'm coming," ucap Cleo sembari menatap jas milik pria itu yang dipinjamkan pada saat di hotel tadi. Tok tok. "Cleo, boleh aku masuk?" Cleo yang sedang menatap jas milik Kenan kini menatap ke arah pintu kamarnya yang ketuk dari luar. Dari suaranya dia hafal betul siapa yang ada di balik pintu tersebut. Siapa lagi kalau bukan Baby Alberto, sepupu sekaligus kakak iparnya. "Masuklah, pintunya tidak dikunci." Baby pun berjalan masuk ke kamar Cleo, lalu tanpa basa-basi langsung naik ke atas tempat tidur milik adik iparnya itu. "Hai, kau mau apa?" tanya Cleo dengan bingung saat tiba-tiba saja kakak iparnya itu berbaring di sampingnya. "Aku mau tidur," jawab Baby sembari menutup kedua matanya karena ia merasa lelah setelah melewati percintaan panas dengan suaminya. "Kalau mau tidur pergilah, aku tidak mau diganggu." Karena kau tidur di kamarku." Cleo mendorong tubuh Baby untuk turun dari atas ranjangnya. Bukan karena ia tidak suka Baby tidur di kamarnya, tapi Cleo tidak mau semalaman diganggu oleh suara berisik Agam yang meminta Baby keluar dari kamarnya. Dan itu pernah terjadi beberapa hari yang lalu saat pasangan suami istri itu bertengkar. "Ih, kau itu jahat sekali," gerutu Baby sembari membuka kedua matanya. "Aku hanya ingin tidur di kamarmu 1 malam saja tidak boleh?" "Bukan tidak boleh, tapi..." Belum selesai Cleo meneruskan perkataannya, pintu kamarnya sudah lebih dulu diketuk dari luar dan terdengar suara Agam yang memanggil nama Baby dengan keras hingga membuatnya kesal. "Kau dengar itu? Jadi keluarlah sekarang." "Aku tidak mau," Baby membelakangi Cleopatra. "Kau itu..." Dengan terpaksa Cleo menarik Baby untuk turun dari atas tempat tidurnya dan membawa wanita itu keluar dari kamar tanpa menghiraukan teriakan Baby yang memohon untuk tidur di kamarnya. "Kau adik yang pengertian," ucap Agam setelah Baby berada di pelukannya. "Dia itu bukan adik yang pengertian, tapi adik ipar yang menyebalkan," ketus Baby dengan wajah yang kesal, karena Cleo tidak mau menolongnya sama sekali. "Aku sumpahi kau mendapatkan adik ipar yang sangat menyebalkan," ucap Baby dengan setengah berteriak karena ditarik oleh Agam menuju kamar mereka. "Aku tidak peduli," balas Cleo yang juga berteriak sambil menutup pintu kamarnya. Ia memang tidak mempedulikan perkataan Baby karena yang ada di pikirannya saat ini hanyalah Kenan Mayer.